Halo anak-anak, shalom. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Puji Tuhan. Oke, senang bertemu dengan anak-anak. Hari ini Bu Vicky akan memulai kegiatan belajar bersama anak-anak. Tetapi terlebih dahulu kita memuliakan nama Tuhan ya nak ya. Oke, kita akan menyanyi satu buah judul lagu, Hanya Dekat Allah. Kita bernyanyi dengan penuh semangat ya anak-anak. Mari kita ikutan hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Kita ulang lagi ya anak-anak. Dekat Allah saja aku tenang, daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi ini, anak-anak hebat, kita berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena Tuhan luar biasa memberikan berkat dan kehidupan bagi kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh duduk diam mendengarkan dan mengerti setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar sebentar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Amin. Anak-anak, judul cerita pagi ini adalah Seperti Mau Mati Rasanya. Oke, bacaan firman diambil dari 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Vicky ulangi, bacaan nas pagi ini terambil dari 2 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan
pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Baik anak-anak, ilustrasi cerita pagi hari ini sebagai berikut ya. Oke, anak-anak pernah mengalami masalah yang berat. Nah, masalah yang tidak bisa dijelaskan lagi beratnya, hingga kita berkata seperti mau mati rasanya. Ketakutan, kekecewaan, dan frustrasi bisa terasa sangat berat, apalagi ketika kita tidak punya teman untuk berbagi. Tidak kuat rasanya untuk terus melangkah maju. Rasanya ingin berhenti dan menyerah. Rasul Paulus juga pernah berada di titik seperti itu. Jadi Rasul Paulus pernah mengalami yang seperti ini ya nak. Sebuah situasi yang sangat berat dan menekan, yang membuatnya berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Pada saat itu mereka memberitakan firman Tuhan di wilayah Asia Kecil, dan mereka ditolak dengan berbagai cara. Bukan hanya dengan kata-kata, melainkan juga dengan deraan fisik. Mungkin kita dapat membayangkan betapa lebih mudah bagi Paulus untuk menyerah saja. Namun, ia tidak menyerah anak-anak. Paulus terus maju, melanjutkan pelayanan dengan bergantung kepada Allah, sumber kekuatannya. Paulus meneladani Tuhan Yesus yang juga pernah merasakan penolakan, bahkan ketakutan ya saat berdoa di Taman Getsemani. Bahkan menderita fisik, tetapi ia pun tidak berhenti. Bagaimana dengan kita? Saat mengalami kegagalan, kekecewaan, maupun penderitaan, apakah kita juga merasa situasi dan perasaan yang seperti mau mati rasanya ini? Ketika hal itu terjadi, jangan berhenti. Majulah bersama Tuhan agar suatu saat nanti pengalaman berat itu diubah Tuhan menjadi kesaksian untuk menguatkan orang lain. Sebagaimana pengalaman berat yang dialami oleh Paulus juga telah menjadi kesaksian untuk menguatkan kita. Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup renungan pagi hari ini. Kita kembali berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur untuk firman Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami boleh belajar dari Paulus Tuhan yang memiliki sifat tidak mudah menyerah. Apapun masalah yang kami hadapi, rintangan yang berat Tuhan, tolonglah kami agar kami terus ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama kami dan menemani kami, sehingga kami boleh memiliki kekuatan untuk keluar dari masalah kehidupan kami yang berat. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sepanjang hari ini kami akan belajar dari pagi hingga siang nanti. Beri kami kesehatan dan kekuatan untuk fokus kami Tuhan, jauhkan dari virus COVID-19. Kami juga berdoa untuk orang tua yang mendampingi kami belajar dari rumah, maupun Bapak Ibu guru yang juga mendampingi kami belajar di sekolah. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati, serta memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang jauh dari kurang sempurna ini, kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, renungan pagi sudah selesai ya. Bertemu kembali dengan Bu Vicky di renungan pagi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.